Sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lisi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sewa sebagai alternatif pembiayaan untuk menghemat kas entitas. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menghitung penyusutan sesuai dengan PSAK 16 mengenai aset tetap dan PSAK 19 aset tak berwujud. Pesewa menerapkan PSAK 48 sebagai operasi mengalami penurunan nilai dan oleh karena itu mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi. Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya. Yang pertama, untuk sewa pembiayaan, laba atau rugi penjualan, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Yang kedua, untuk sewa operasi, penghasilan sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Biaya langsung awal, selain dari yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan, dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa untuk pesewa. Pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan persyaratan penurunan nilai dalam DE PSAK 71 mengenai instrumen keuangan pada investasi neto sewa. Pesewa mencatat modifikasi atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika yang pertama, modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih. Yang kedua, imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri untuk merefleksikan kondisi kontrak tersebut. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa.
Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset hak guna meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar. Model biaya. Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan. Model pengukuran lainnya, jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai dengan PSAK 13, properti investasi untuk aset properti investasinya, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi dalam PSAK 13 mengenai properti investasi. Jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap, di mana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16 mengenai aset tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut. Tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini, pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini. Pembayaran tetap, pembayaran sewa variabel, kirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Pembayaran penalti karena penghentian sewa. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya, yaitu aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya, mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Yang kedua, liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Beban penyusutan untuk aset hak guna berdasarkan kelas aset pendasar, beban bunga atas liabilitas sewa, beban yang terkait dengan sewa jangka pendek, yaitu beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang, beban yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah, yaitu beban ini tidak termasuk dalam beban yang terkait dengan sewa jangka pendek atas aset bernilai rendah. Beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dan pendapatan dari mensubsewakan aset hak guna. PT Anggrek melakukan kontrak sewa peralatan selama 3 tahun. Pembayaran sewa per tahun, tahun pertama adalah 20 juta, tahun kedua 24 juta, dan tahun ketiga 28 juta. Tidak ada opsi membeli dan insentif lain dalam kontrak. Bunga implisit sebesar 4,235% sehingga nilai kini dari sewa sebesar 66 juta. Jurnal yang dibuat adalah aset hak guna pada liabilitas sewa sebesar 66 juta, beban bunga pada liabilitas sewa sebesar 2,796 juta, beban depresiasi pada aset hak guna sebesar 22 juta, liabilitas sewa pada kas sebesar 20 juta. Berikut adalah laporan keuangannya.